Makassar. Selamat datang di podcast kami, Podcast Udayana. Perkenalkan, saya Perawat Herpi, saya CPNS di Rumah Sakit Wirabakti Mataram, selaku moderator yang akan memandu podcast hari ini dengan tema Menggugah Cinta Tanah Air dan Bangsa di Kehidupan Sehari-hari sebagai CPNS. Sebagai CPNS, di Indonesia kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini sudah hadir 3 narasumber kita yang akan berbagi wawasan dan pengalaman terkait bagaimana cinta tanah air dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai CPNS. Baik, sebelum kita mulai sesi, marilah kita bersama-sama memperkenalkan diri masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri. Dipersilahkan. Terima kasih moderator, izin kami perkenalkan diri. Saya dengan Bidan Eni, Dinas di Rumkit Tingkat 2 Udayana, kali ini berkesempatan menjadi narasumber pertama. Terima kasih. Ya, selanjutnya narasumber yang kedua. Izin untuk memperkenalkan diri, kami dengan Perawat Mila Agustina, kami berdinas di Rumah Sakit Tingkat 4 Singaraja. Izin kami di sini sebagai narasumber kedua. Terima kasih. Narasumber terakhir. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Saya sebagai narasumber 3 atas nama Lastri Jian Herjahaumahu. Saya sebagai perawat yang bertugas di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana pada ruangan ICU. Terima kasih. Baik, kita mulai dari narasumber pertama. Bagaimana penggunaan baju batik bisa menjadi wujud cinta tanah air bagi CPNS menurut Bu Eni ya, Bu Eni. Terima kasih moderator. Jadi seperti yang kita ketahui, batik merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat berharga. Batik juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda pada tahun 2009. Pengakuan ini menunjukkan bahwa batik bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga diakui oleh dunia sebagai budaya yang bernilai tinggi. Sebagai CPNS, mengenakan baju batik atau seragam batik bukan hanya menjalankan aturan berpakaian yang ditetapkan oleh instansi, tapi juga menjadi bentuk visualisasi dari cinta tanah air. Ketika kita mengenakan batik dalam kegiatan resmi maupun sehari-hari di kantor, kita sedang menunjukkan kebanggaan terhadap budaya bangsa. Seperti saat ini, kita mengenakan batik, dan itu merupakan salah satu implementasi cinta tanah air. Selain menggunakan batik, penggunaan batik ini juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak pengrajin lokal yang menggantungkan hidupnya pada produksi batik. Dengan kita menggunakan batik, secara tidak langsung kita mendukung produk dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional. Jadi sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya, bagaimana wujud cinta tanah air dalam sikap sehari-hari menurut narasumber yang kedua? Seperti apa, Mbak Mila? Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, untuk cinta tanah air dapat diwujudkan melalui sikap yang sederhana namun konsisten. Misalnya nih, bekerja dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, dan juga ketika kita datang tepat waktu, dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan juga tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, selain itu juga untuk bentuk cinta tanah airnya, kita juga bisa menghargai keberagaman suku, agama, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, sehingga untuk menjaga persatuan dan toleransi merupakan bentuk cinta tanah air yang sangat amat penting. Untuk di era digital sekarang, cinta tanah air juga tercermin dari bagaimana cara kita menggunakan media sosial. Sebagai CPNS, kita harus bijak dalam berkomentar, tidak menyebarkan hoaks, dan juga tidak mudah terprovokasi, dan juga menjaga citra instansi maupun negara. Dengan sikap yang positif dan berintegritas, kita turut menjaga stabilitas dan keharmonisan bangsa kita.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya dari Mbak Mila. Nah, kita nih ke narasumber yang terakhir ini. Baik, lalu bagaimana implementasi cinta tanah air dalam kinerja CPNS, Mbak Lestari? Terima kasih Bapak Moderator. Mungkin saya akan mencoba menjawab implementasi yang bisa dilakukan, yaitu tindakan yang dapat kita lakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. CPNS harus memberikan pelayanan yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif pada seluruh masyarakat. Selain itu juga, kita juga harus menjaga fasilitas negara dan menggunakan anggaran negara secara bertanggung jawab. Fasilitas negara adalah amanah yang harus dijaga demi kepentingan bersama. Cinta tanah air juga berarti terus meningkatkan kompetensi diri sebagai aparatur sipil negara yang kompeten dan berintegritas. Kita dapat mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan sosial. Ketika kita sebagai CPNS bekerja sama dengan sepenuh hati dan menjadikan pelayanan sebagai bentuk pengabdian, maka saat itulah kita sedang menunjukkan cinta kepada bangsa dan negara. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Mbak Lestari. Terima kasih untuk 3 narasumber kita. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa cinta tanah air tidak selalu diwujudkan dalam tindakan besar. Cinta tanah air dapat dimulai dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangga menggunakan batik sebagai identitas budaya, menjaga sikap dan perilaku hingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai CPNS, mari kita jadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang inspiratif banget. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast Lasar berikutnya. Salam Udayana.